Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ashabul Kahfi. Baik, di video kali ini saya ingin sedikit bercerita kepada teman-teman terkait pengalaman yang kurang menyenangkan yang baru saja saya alami. Nah, jadi pengalaman yang kurang menyenangkannya itu ya, beberapa hari yang lalu saya baru saja mendapatkan uang palsu ya teman-teman, dari transaksi yang saya lakukan di konter saya. Nah, jadi nominal uang palsu ini cukup besar ya teman-teman, yaitu 100.000, dan ini sudah dua kali terjadi di konter saya. Baik, saya ingin sedikit bercerita kronologi transaksi uang palsu ini. Nah, baik, jadi pada saat itu mungkin saya sedang lengah ya teman-teman, karena pada saat itu kondisi saya juga kecapean. Saya dari berbelanja kartu voucher internet itu menggunakan sepeda. Jadi saya berolahraga, kemudian saya juga sambil berbelanja voucher dan kartu internet. Nah, sepulang itu tidak lama kemudian, kondisinya juga pada saat itu sore hari, cuacanya sedang mendung dan akan hujan. Jadi pada saat itu keadaannya gelap ya teman-teman. Jadi saya tidak memperhatikan uang yang saya terima dari pembeli. Nah, jadi pembeli itu membeli voucher internet Tri ya teman-teman, seharga 30.000, dan saya mengembalikan uangnya 70.000 rupiah. Nah, baik, jadi pada saat saya perhatikan di CCTV, pada saat itu saya melihat ya pembelinya memang sudah merencanakan. Nah, dengan pada saat itu saya melihat uangnya itu dia tidak keluarkan dahulu, dia simpan di saku celananya. Nah, jadi hanya tangannya yang memegang uang tersebut di dalam saku celananya. Barulah ketika saya berikan vouchernya, langsung dia kasih uang. Nah, di situ kesalahan saya tidak memperhatikannya. Saya langsung menyimpannya, lalu mengambilkan uang kembalian. Nah, setelah pembelinya pergi, pada saat saya ingin merapikan uangnya, nah disitulah saya sadar, pada saat saya pegang, nah ini rasanya kok beda dengan uang-uang yang sering saya pegang. Nah, barulah saya perhatikan, ternyata uang yang saya dapatkan itu ternyata uang palsu. Nah, pada saat itu saya merasa down. Nah, mental saya agak sedikit jatuh, kemudian kurang bersemangat, apalagi sementara dalam kondisi capek ya teman-teman. Nah, sudah sore, rugi lagi 100.000 rupiah, dan itu betul-betul menguji kesabaran kita. Nah, barulah ketika saya cek CCTV, ternyata pelakunya itu laki-laki, dan baru membeli di konter saya. Saya memang baru melihatnya. Dia juga membeli voucher itu menggunakan helm ya teman-teman. Jadi saya tidak begitu ingat wajahnya seperti apa. Nah, baik, jadi kronologinya seperti itu, dan ini sudah dua kali ya teman-teman terjadi di konter saya transaksi uang palsu seperti ini. Nominalnya, yang pertama itu nominalnya juga sama ya teman-teman, 100.000 rupiah. Nah, jadi pada saat itu yang pertama itu betul-betul saya tidak tahu bahwa itu uang palsu. Barulah ketahuan ketika saya menggunakannya berbelanja voucher dan kartu paket data, karena di tempat membeli voucher dan kartu paket data itu dia memiliki mesin pendeteksi uang palsu. Nah, itu juga mungkin bagus dimiliki oleh teman-teman agar supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti yang saya rasakan seperti ini. Nah, baik, jadi pada saat itu ya, yang pertama saya kemudian mengambil uang palsu tersebut, menggantinya dengan uang yang asli. Lalu uang palsunya saya bawa pulang, lalu saya simpan di etalase untuk dijadikan agar supaya pelanggan-pelanggan yang datang membeli itu bisa melihat, oh seperti ini ya uang palsu. Akan tetapi berselang beberapa hari kemudian ternyata uangnya hilang. Nah, kemudian saya tidak menuliskan di situ ciri-ciri bahwa itu uang palsu. Memang uangnya itu betul-betul mirip dengan uang yang aslinya. Nah, jadi
Setelah saya mendapatkan uang ini yang kedua kalinya, saya langsung menuliskannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ada tulisan palsu seperti itu agar supaya ketika saya lengah, orang-orang ini tidak memanfaatkan uang ini untuk digunakan bertransaksi di tempat lain. Nah baik, jadi video ini saya buat agar supaya dijadikan sebagai pelajaran bagi teman-teman, agar supaya berhati-hati lagi dalam melakukan transaksi, karena di luar sana itu banyak sekali uang palsu yang beredar. Nah baik, jadi pada saat melakukan transaksi usahakan perhatikan betul uang yang teman-teman terima agar supaya tidak terjadi kesalahan yang seperti saya lakukan ya teman-teman. Nah jadi seperti itu, perhatikan baik-baik uangnya, apakah uangnya asli. Kemudian setelah dipastikan asli, pastikan bahwa uangnya itu utuh, dalam tanda kutip tidak sobek ya teman-teman. Nah jadi teman-teman juga jangan sembarangan menerima uang yang sobek. Jangan sampai sobeknya itu terlalu banyak sehingga toko-toko lain itu tidak mau menerima kita ketika kita melakukan transaksi. Nah seperti itu. Baik, jadi semoga video ini dijadikan sebagai pelajaran bagi teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.